Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi COVID-19 ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua dan juga kepada diri saya sendiri, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, tetap jaga jarak aman atau physical distancing, makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan juga jangan lupa minum vitamin. Dan juga nih yang tidak kalah penting, istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup kita dapat menjaga metabolisme tubuh kita sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengingat bahwa virus corona ini tidak memiliki simptom khusus atau gejala-gejala khusus. Gejalanya pun seperti penyakit flu pada umumnya dan radang tenggorokan. Karena hal itulah kita harus lebih waspada, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Perkenalkan, nama saya Emreza Fahmi Pahlavi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah psikologi dakwah, dan juga saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai motivasi. Oh iya teman-teman, karena saya juga masih belajar, jadi apabila ada kekeliruan atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, mohon dituliskan saja di kolom komentar. Nah, yuk mulai sekarang kita biasakan untuk komen yang positif dan membangun kritik yang baik, kritik yang tidak menjatuhkan, kritik yang membangun. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah sumber dorongan atau stimulus atau rangsangan yang positif sehingga seseorang berperilaku dan mempunyai tujuan tertentu atas perilakunya tersebut. Nah teman-teman, sumber motivasi ini ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Apa sih itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari diri seseorang itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar atau adanya stimulus dari luar. Contoh dari motivasi intrinsik adalah apabila ada seorang siswa nih, teman-teman misalnya sebagai mahasiswa, sebagai saya lah, seperti itu. Teman-teman ingin belajar, rajin membaca buku, rajin mereview jurnal, baik itu yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang sedang dipelajari atau berkaitan dengan pengetahuan umum, dengan niatan bahwa dengan jurnal-jurnal atau ilmu-ilmu yang teman-teman dapat dari membaca tadi, itu akan berguna bagi teman-teman di masa yang akan datang. Nah itu kan sumber motivasinya dari diri teman-teman sendiri. Nah sedangkan motivasi ekstrinsik adalah yang tadi saya bilang, stimulusnya itu bersumber dari luar. Misal teman-teman rajin mereview jurnal, rajin membaca buku. Nah tujuannya itu agar teman-teman bisa mendapatkan pujian, baik itu dari orang tua atau dari teman, bisa itu dari dosen atau dari guru, dan sebagainya. Nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Nah teman-teman, jadi ada satu teori tentang motivasi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow merupakan psikolog kelahiran Amerika Serikat. Ia merupakan psikolog yang berkebangsaan Yahudi. Ia lahir pada 1 April 1908 dan ia meninggal pada 8 Juni 1970 di usianya yang ke-62 tahun.
Abraham Maslow atau biasa dikenal Maslow merupakan psikolog yang memperkenalkan teori humanistik atau teori kepribadian aliran humanistik. Di dalam teorinya biasa dikenal dengan sebutan teori hierarki kebutuhan manusia. Nah, teman-teman, jadi Maslow itu menggunakan piramida sebagai bentuk visualisasi dari gagasannya. Menurut Maslow, manusia akan cenderung atau akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mulai dari kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, sampai kebutuhan yang paling tinggi, yaitu akulturasi diri. Nah, teman-teman, jadi di dalam teori Maslow ini terdapat 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, atau ini juga sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya yaitu makan, minum, atau juga tidur. Nah, yang kedua ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini hadir dalam bentuk undang-undang atau sebuah sistem yang dibuat oleh sebuah negara untuk keamanan akan setiap warga negaranya. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk saling menyayangi atau dicintai. Nah, kebutuhan ini biasanya hadir dari orang tua, teman, sahabat, atau juga bisa dari kekasih. Yang keempat adalah kebutuhan untuk penghargaan atau dihargai. Kebutuhan akan dihargai ini merupakan bisa juga hadir dari sosok-sosok keluarga, sahabat dekat, atau juga orang-orang yang di seputaran kita. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghargai diri kita. Nah, teman-teman, kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan yang kelima, yaitu akulturasi diri. Akulturasi diri adalah keinginan seseorang dalam mengungkapkan atau menuangkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dalam pandangan agama Islam juga terdapat motivasi, yaitu ada di dalam surat Ar-Rod ayat 11 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan perlu adanya motivasi atau dorongan untuk mereka melakukan sesuatu. Motivasi itu berasal pada diri mereka sendiri, sehingga dorongannya itu akan lebih kuat, teman-teman. Nah, dalam konteks ini juga masuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, teman-teman, jadi ada satu contoh lagi di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Menurut saya ayat ini mengandung motivasi yang bagus bagi kita selaku umat manusia untuk tetap melakukan kebaikan, ya, yang berbunyi, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, di dalam ayat ini menurut saya sudah sangat jelas bahwa Allah menyeru kepada hambanya agar tetap melakukan kebaikan. Manusia tentunya memiliki banyak dosa dan salah, tempatnya hilaf dan salah. Karena dosa-dosa yang kita miliki itu, seharusnya kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, yang seharusnya kita bertobat, meminta ampun, dan tetap melakukan kebaikan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.